Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bagus Johan Maulana di sini. Kali ini saya akan share tentang laporan apa saja sih yang dibuat oleh fasilitas rawat inap terkait program DBD. Biasanya pertanyaan ini ditujukan oleh rekam medis, rumah sakit, atau klinik, atau puskesmas rawat inap. Laporan DBD apa saja sih? Oke, saya jawab ya. Laporannya ada dua. Yang pertama adalah laporan insidental, yang kedua adalah laporan yang rutin. Laporan insidental sesuai dengan namanya insiden, berarti kejadian. Setiap kali ada kejadian, lapor. Setiap kali ada kejadian, lapor. Setiap kali ada diagnosa baru tentang infeksi dengue, entah DD, entah DBD, entah DSS, lapornya kapan? Kurang dari 24 jam, standarnya seperti itu ya. Semua dari kita, rekam medis ataupun programmer puskesmas ataupun dinkes ataupun orang provinsi ataupun orang Kemenkes harus menindaklanjuti penyakit potensial KLB ya sesuai dengan tahapnya masing-masing kurang dari 24 jam, standarnya seperti itu. Nah, grup WA itu dibikin untuk mengakomodir keperluan itu. Gimana caranya teman-teman bisa menginformasikan dengan cepat kurang dari 24 jam dan harus ada tindakan di level berikutnya kayak gitu. Laporannya via grup WA, WA jentik DPD yang kita semuanya ada di situ ya. Nah, laporan setiap kali ada kasus itu bisa milih bentuknya, cara laporannya bisa berupa naratif, tulisan narasi, ya, bisa juga dalam bentuk foto form KDRS atau form kewaspadaan dini rumah sakit yang kemarin saya bagikan kepada teman-teman rawat inap di pertemuan program DPD. Nah, kalau pakai form KDRS bagus karena isinya lebih lengkap. Kalau mau naratif boleh juga sih, yang penting isinya memuat tiga hal ini. Yang pertama adalah biodata. Biodata itu harus lengkap, harus ada nama orang tuanya. Karena di lapangan nama orang tua pasti lebih populer daripada nama anaknya. Kalau puskesmas hanya bermodal nama anak, kadang susah sekali loh mau nyari rumahnya si A, tapi yang disebut adalah nama anaknya dan itu masih balita. Tentunya masyarakat lupa ya nama anak siapa sih ya, dia tidak populer. Nah, dan juga nama biodata di sini harus ada RT RW-nya. Desa Talang nama Muhammad Iqbal misalkan, lo RT RW-nya mana? Kan luas sekali Desa Talang, mau mencari nama apalagi nama-namanya yang pasaran gitu kan. Nah, itu susah sekali untuk bisa menemukan tempatnya di mana terus mau melakukan PE, karena puskesmas juga berkewajiban menindaklanjuti laporan itu kurang dari 24 jam harus ada tindakan PE, terus misalkan melakukan langkah-langkah antisipasi kerjasama dengan balai desa, Pak Lurah juga harus dikasih tahu untuk melakukan penyuluhan, PSN, menggerakkan massa dengan apatisasi dan sebagainya. Keperluannya itu untuk itu ya, sampai sampai ke daerah, sampai ke lapangan tuh seperti itu. Karena penyakit potensial KLB namanya saja potensial. Gimana caranya potensial ini tidak menjadi aktual? Ya kan? Makanya perlu langkah-langkah antisipasi seperti itu. Jadi kalau di perundangannya itu harus sampai Pak Lurah itu harus sampai tahu itu dalam waktu kurang dari 24 jam agar potensi ini tidak menjadi aktual, menjadi KLB atau bahkan menjadi yang lebih besar lagi semacam wabah dan sebagainya. Nggak masalah kalau misalkan laporan insidental ini kok terakhirnya diagnosa akhirnya bukan DPD misalkan, nggak apa-apa karena esensi dari laporan yang AWARS ini, early warning and alert system, berarti kewaspadaan dini dan tindak lanjut antisipasi itu harus secepatnya, namanya saja potensial KLB ya kan. Jadi mulai dari bahkan kalau di puskesmas itu kan suspek, baru suspek saja harus ditangani, harus ditindaklanjuti kurang dari 24 jam, namanya saja potensial KLB gitu. Oke, yang berikutnya data naratif itu juga harus memuat diagnosa medis, apakah DD, apakah DBD, apakah DSS. Yang berikutnya data naratif itu juga harus memuat data laboratorium minimal adalah trombosit rendah, hematokrit rendah, dan hematokrit tertinggi. Nah, itu data jika ada kasus penyakit DBD. Jika ada kematian, juga harus ada laporan insidental. Kami menyiapkan forum investigasi kematian. Nanti baik dari rumah sakit maupun dari puskesmas, keduanya saya kasih nih forum investigasi kematian diduga karena DBD. Silakan melakukan investigasi. Nanti data dari dua pihak ini saya satukan nih. Nah, sinkron apa enggak misalkan, karena kadang misalkan ada beberapa perbedaan, tanggal awal demam menurut puskesmas sekian, tanggal awal demam menurut rumah sakit sekian. Nah, ini yang benar yang mana nih, saya konfirmasi sampai klop, karena data ini harus klop dan harus valid. Saya cek kembali kelengkapannya karena ini digunakan kami di level kabupaten untuk memutuskan ini kasus benar-benar karena kematiannya karena DBD atau bukan kayak gitu. Kalau datanya lengkap, oke, itu bisa untuk merujuk membuat sebuah konklusi atau kesimpulan. Nah, begitu ya, itu namanya laporan insidental. Begitu ada kasus, lapor. Nah, ada juga laporan yang rutinitas setiap mingguan, yaitu setiap hari Senin atau Selasa. Mentok-mentoknya Selasa lah ya, kalau bisa Senin. Senin dibikin laporan DPD elektronik, softwarenya namanya, lalu dilaporkan kepada saya melalui Japri WA. Itu lebih baik karena kalau misalkan melalui email, ini kan kapasitasnya besar lebih dari 25 MB. Kadang nggak bisa menjadi lampiran email, harus melalui Google Drive
atau Dropbox itu. Kadang pakai Google Drive juga saya harus konfirmasi dulu untuk diizinkan download dan sebagainya. Wah, itu kayak ribet. Tapi kalau melalui Japri WA itu bisa ya, file sebesar itu juga bisa. Pertanyaannya, kenapa harus mingguan sih? Nah, penyakit potensial KLB itu kenaikan atau penurunannya secara bermakna itu beda-beda skala pengamatannya. Misalkan nih, keracunan makanan juga potensial KLB, tapi apakah kasus keracunan makanan itu pengamatannya harus seminggu sekali? Ya, itu sangat terlambat dong, korban sudah jatuh sedemikian banyaknya. Kalau keracunan makanan skalanya adalah setiap jam, apakah jam berikutnya ada kenaikan 2 kali lipat, apakah kasus sudah menurun dan sebagainya. Tetapi untuk kasus DBD pengamatannya adalah mingguan, dari pusat Kemenkes sampai daerah sampai puskesmas melakukan pengamatannya mingguan, apakah minggu depan kasusnya bertambah atau berkurang gitu. Karena apa? Karena masa inkubasinya juga 1 minggu. Kalau sudah 2 kali masa inkubasi tidak ada kasus tambahan, berarti rantai penularan sudah putus secara alamiah, kan kayak gitu. Gitu ya, semoga cukup membantu teman-teman RM dalam menjalani laporan DPD. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.